Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini. Ya guys, salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya teman-teman semua, pada kesempatan video ini saya mau menunjukkan pada kalian sebuah diskusi yang membuat kita ketawa pada pagi hari ini, guys, ya. Semalam saya mencoba masuk di Rumpak Bom Bom ya, karena tidak ada pekerjaan yang harus saya selesaikan begitu. Karena sudah selesai pasca, jadi saya agak longgar waktunya begitu. Saya masuk di Rumpak Bom Bom, ketemulah sama si Yuni Indriani, teman-teman. Ternyata orang ini lucu-lucu juga, teman-teman. Jadi ketika saya masuk di sana, ya ada Bu Yuni, dan saat itu Pak Lidarat menunjukkan sebuah gambar yang membuat Yuni ini kejang-kejang. Wah, gambar apa itu? Yuk kita simak baik-baik ya, teman-teman ya. Ini video sangat mantap jiwa, teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, yang bikin ketawa, ya silahkan share video ini ya, supaya banyak orang itu sadar dan terberkati akan channel ini, teman-teman ya. Yuk kita dengarkan ya. Oke, Bu Rene, silakan. Ya, itu ada Bu Yuni itu. Shalom Bu Yuni. Assalamualaikum Pak. Enggak, shalom. Itu Shalom ya. Jadiin domba. Kambing liar. Kambing liar harus jadi domba kalau mau. Shalom Bu Yuni. Iya, domba jantan. Malam. Shalom. Malam. Suara nyempling gitu. Belum makan dia Pak. Oke. Bu Yuni di Cilegon ya Bu Yuni? Iya. Oh gitu. Nih kebetulan saya juga pas ada di Cilegon nih Bu Yuni. Bu Yuni Cilegonnya di mana Bu Yuni? Di Sumampir. Sumampir sama Polres itu deket ya? Ya, dekat. Tokonya tapi nggak kelihatan Bu Yuni. Nah, orang kamu nggak kesini, tokonya kelihatan dari mana? Nama tokonya apa? Mantap jiwa ini. Kan ada namanya tokonya. Nanti dulu. Yun udah mengantuk, tiba-tiba ngelihat Pak Lidara mau jualan masjid di mana gitu. Pak Lidara? Terangkan Pak Lidara. Ya baca aja itu ada tuh. Dibesarin aja Pak Bom Bom. Si Yuni mau beli kali. Tuh ada nomor teleponnya tuh. Ada nomor teleponnya. Ada ini. Videonya mau lihat? Oh boleh kita lihat. Coba dilihat. Video. Lihat videonya. Oke, tunggu teman-teman ya. Ini video juga bagus ini, kawan-kawan. Ada videonya memangnya? Ada. Ada kan saya live-in Pak. Biar Aman banyak kah? dengar. Awas Tuh. ya Pak Bom Bom. Pak Lidara ini suka penipu. Nih Pak Bom Bom. Share nih. Share screen. Di share screen Pak Bom Bom. Di share screen Pak Bom Tidak Bom. kena ini toh, tidak kena copyright toh? Yo ini aja saya dimonetisasi kok Pak. Aman. Tuh. Ini saya dimonetisasi. Saya malah udah dapat subscriber dari ini 600 satu hari ini. Mantap. Kita bicara nggak bohong. Kita bukan tukang tipu. Tipu kali Pak Lidara. Sabar. Baca Nih. tuh. Baca, lihat tuh, gede-gede. Masih besar Pak Lidara, ditekan 2 kali videonya.
Di tengah dia gitu. Masjid mau dijual katanya. Ayo kita masuk saja, dia bilang. Kita lihat aja dia ke dalam, lihat masjidnya, dalam masjidnya. Tuh. Baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Oke bro, ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Cuman kayaknya waktu udah mau sholat ya bro. Sekalian sholat dulu aja kita ya. Oke. Sholat baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Oke bro. Kita lihat langsung lokasinya. Kalau kita lihat sebelah sana tuh bro. Si temboknya Udah ditrondolin. sebelah sini. Udah dibongkarin, siap dibongkar. Mau dikatain untuk dijual katanya. Masjidnya dijual nih. Ya iya, udah dibongkar kok, udah dihancurin, dirubuhin kok. 1 Yang juta dihancurin rupiah. itu di sebelah mananya Pak Lidara? Yang dihancurin itu sebelah mananya? Yuni nggak bisa lihat ini. Didendeng dulu itu. Satu-satu. Didendeng dulu kayu-kayunya dijual. Iya, betul. Nanti aku pegangin, nanti kamu malu semua ya. Nah, ini lagi satu lagi. Dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darus Solihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Tanpa perantara. Koordinator penggali dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 52. Probolinggo Mengatakan nggak? peletakan batu pertama dilakukan sejak Februari 2010 pada 2012. Proses pembangunan berhenti karena dana habis. Panitia pembangunan memasang baliho besar bertuliskan bahwa masjid itu dijual 1 juta rupiah per meter persegi. Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada hambatan untuk membangun. Kami kan bingung. Warga dan tokoh agama di Kota Batu menentang cara tersebut karena dinilai tidak pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Sekian dan terima kasih. Jadi Mantap. kalau saya beli, saya jadiin kandang babi. Bukan seperti itu. Pak Lidara, Mantap. mau dengar penjelasan Yun dulu nggak Pak Lidara? Apa yang mau dijelaskan? Emangnya kalau jelaskan kalau kamu mau beli boleh. Emangnya lu ada duit? Dengar dulu, Pak Bom. Kalau seperti itu, Yudah baca juga dah. Dia itu dijual 1 meter itu 1 juta, 1,5 juta atau setengah juta itu bukan untuk dijual Pak Bom. Masjid itu untuk wakaf. Tahu? Jadi seandainya dia mau mewakafkan, berarti nanti budak. dulu Pak Lidara, Yuni berarti budak. Tadi Bodoh udah dan bilang tuli. dijual, balihonya aja dijual, budak ya. Iya dengar Mata- dulu Mas. Matanya budak Yuni, matanya budak. Pak Lidara, kalau orang mau jelasin itu denger dulu Pak Lidara biar nggak gagal paham. Itu tulisan itu dijual. Yuni di sini, Yuni, Ini umat tukang tipu ya. Yuni Kasihan di sini orang Tipu, waras. Aku Di sini protes orang aja. waras, Yuni. Di sini orang waras. Ini orang Jangan waras lupa semua ini. plastik. Ayun bagi tahu, jangan memalu-malukan diri sendiri aja. Jadi jangan malu-maluin, ngoceh di sini nggak ada yang mau denger, ocehan orang sakit jiwa. Lidara Ini jangan jelas memalu-malukan ini. diri sendiri. Ya itu Pak
Makanya kalau apa-apa itu dicek dulu. Jangan memalu-malukan diri sendiri dulu, Pak Lidara. Malu. Bu Yuni juga gitu. Oh. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin mama, apalagi malu-maluin muslim. Iya. Jangan malu-maluin muslim. Untung aja Malu-maluin. Pak Lidara sekarang ini udah malu dah. Coba dicek dulu. Yang malu siapa Pak Yuni? Ngomong di pasar kawan. Pak Bobom tahu-tahu kebenarannya malu. Tahu nggak mau terima. Aduh. Tahu ini modelnya begini, suaranya begini. Udah ke Dulu. tema yang lain, Pak Bobom, tema yang lain aja Pak Bobom. Dia nanti dia kejang-kejang. Nanti dia imannya terguncang. Masjid mana ada kami mau jual-jual itu untuk wakaf, tahu nggak wakaf? Kalau nggak tahu tanya. Suruh dia telepon aja Pak Lidara, dia banyak cincong di sini mah. Oh, bukan Pak. Itu udah berapa tahun lalu spanduknya aja dipasang selama 3 tahun. Iya, suruh dia telepon, suruh dia beli, biar dia Itu banyak udah ngoceh. itu udah diratain itu, udah nggak ada bekasnya lagi. Itu udah Aduh 5 Yuni, tahun, kamu 6 sekolah tahun SD lalu. kelas berapa sih ya Yuni? Sampai SD kelas berapa Yuni? Ada kebenar masjid di Itu udah 6 atau 7 tahun lalu itu Pak. Yuni emangnya sekolah nggak selesai. Yuni? Yuni jangan bikin malu Pak Bobom dong. Bom. Jangan Pak bikin malu Pak Bobom. Bobom dong. Itu Aduh. makanya dibaca betul-betul dijual kan 1 meter satu. Itu bukan masjidnya yang dijual Pak Bom, itu untuk wakaf Pak Bom. Masjid memang untuk diwakaf Pak Bom. Makanya belajar lagi, belajar. Sebelah mobil merah tuh, sebelah mobil merah tuh dijual. 5 juta. Tuh yang warna merah tuh dijual 5 juta. Yuni. Kurang gede kali nggak kelihatan dia. Pak Lidara kasih besar Pak Lidara. Matanya picek. Matanya dia picek soalnya, nggak ngelihat. Udah ngapain sih Pak? Kita yang waras ngalah Pak, waras. Iya sudahlah. Udah. Orang juga udah nggak ada. Barang itu barang juga udah nggak ada Pak Bom, udah rata, udah berubah, udah ganti jadi. Kandang babi. Masjid nggak emang gereja yang 12 biji mau dijual itu. Nah Pak Bom selamatkan. Nanti dibagi masjid panas, kepanasan lagi. Tuh 12 gereja mau dijual tuh Pak Bom beli Pak Bom. Nanti mana lagi dijadikan masjid. Nggak ada gereja, nggak ada gereja dipasang spanduk gereja dijual. Kalau ini masjid dijual 5 juta per meter. Pak Lidara nggak punya wifi apa di rumah? Nonton lah YouTube. 12 biji gereja mau dijual, nanti jadi masjid marah, kepanasan. Enggak, bagus kalau jadi masjid. Sampai pengadilan, orang udah dijual beli. Bagus kalau jadi masjid. Emangnya nggak terima duit, malu-maluin aja. Kejang-kejang. Yuni kejang-kejang. Apa gereja jadi masjid marah pada kepanasan? Enggak. Itu ada 12 Pak Lidara tuh selamatkan dulu sebelum diselamatkan. Tuturannya. Itu kalau nggak pernah ada masjid dijual itu dalam sejarah. Masjid itu untuk diwakafkan dari dulu, tanah itu diwakafkan, semua itu diwakafkan. Nggak ada dalam sejarahnya itu masjid dijual itu nggak ada Pak Lidara. Coba belajar lagi Pak Lidara yang pinter-pinter sedikit, jangan mau malu-malukan diri sendiri. Iya. Bu Yuni. Iya. Ini adalah yang Harga waras kasur ngalah. berapa Bu Yuni? Iya kasur berapa tuh katanya Yuni? Jangan-jangan udah hanyut banjir lagi kasurnya.
Tuh, Bu gereja Yuni. selamatkan dulu Pak Lidara, 12 biji gereja Tanya tuh. kasur ke gereja lagi. Saya tuh tanya harga kasur berapa Nanti jadi gereja masjid, jadi lagi. musola, marah, ngamuk, kepanasan, sampai mau ke pengadilan. Orang duitnya udah mau habis, baru mau ke pengadilan. Wah, Wes angel. Wangel tuturane. Angel tuturane angel. Iya. Ketawa lagi. Malu sendiri aja Pak Lidara. Makanya kalau mau bikin berita itu dicek dulu. Jangan isi-isikin ke diri sendiri. Bu Yuni lebih baik nyanyi Tembanggung udane teres dhuwur diambung ngisor teles. Asik. Jangan cari yang murtadin yang aneh-aneh. Masa menikah sama suami Kristen, tiba-tiba jadi Kristen, yang dia nikah jadi sama orang Kristen tuh kenapa? Aduh, ada aja. Cari lah yang murtadin itu yang betul-betul murtadin gitu loh. Karepmu. Bu Yuni. Tuturang. Kapan dadi domba? Sakarep Ojo dadi wedhus. Wedhus iku lebus, Mbak Yuni. Wedhus iku lebus, Mbak Yuni. Napa to, Primen Mbak Yuni. Kok kasure piro regane kok dijawab ya, arep dituku ora oleh. Yuni diketawain tuh. Yuni diketawain. Ya udahlah lanjut, kan mau tidur lah, ngantuk ah ngeliatin Pak Lidara. Ya udah tidur, kasurnya tuh maluin aja Pak Lidara. Loh, Bu Yuni, nyusuin dulu diombe demen kok. Nyusuin tetangga. Mau nyusuin tetangga dulu. Aduh, ada lagi. Iya, begitu. Angel tuturannya. Angel. Orang jelas-jelas dijual masjid itu sudah masuk berita kemana-mana kok. Iya, perasaan nggak terima gitu loh. Kalau ada masjid nggak terima. Tapi Iya, kalau ada, ya toh, kalau ada gereja yang dijual, tepuk tangan mereka. Heran saya. Tepuk tangan ini Pak, tapi juga liciknya itu loh yang mengerikan mereka itu. Hoaknya itu loh. Sampai itu ada di framing begini, pendeta dan jemaatnya itu juga sudah ikutan mualaf. Kan kacau itu. Nah, itu kan fitnah itu. Iya. RT sebelah itu memang kan mereka itu. Hidup dari fitnah itu, aduh, hoaxnya luar biasa. Memang itu. Susah ya. Pesilat lidah Pak masalahnya. Itu dia. Tapi ya anehnya itu banyak umatnya itu percaya udah begituan, soalnya repot. Kan doktrin Pak. Gitu ya. Nah, pasti itu pasti. Teman-teman sabar dulu ya, saya ada dikirim video ini. Tolong lihat ya teman-teman ya. Ini nih, udah lihat kah? Layar? Belum. Ini channelnya siapa ya? Oh, Aristo itu. Ini nih. Aristo yang itu Aristo yang kota Injil banjir mualaf. Aristo itu. Kota Injil di mana ini? Iya nggak tak di kampungnya si Waloni katanya. Saya nonton tadi. Waloni. Iya. Di Sangir. Di Manado lah apa di mana lah. Omong kosong dia itu. Iya emang mereka kan kalau nggak hoax nggak dapet ini Pak. Kota Injil itu cuma ada di Papua Barat. Iya. Ke Manado. Kacau itu. Kalau di sini capek deh. Pak Bom di Kota Injil, kok di sini Manokwari, Papua Barat, aneh-aneh aja. Bingung ya. Kasihan Aristo ya. Nggak usah bingung Pak, nggak usah bingung. Tuh ada tamu tuh Talmiddin tuh, Talmiddin. Selamat malam Talmiddin. Namanya Talmiddin.
Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, Saya shalom. dengarkan kok seru sekali. Tadi ada Bu Yuni yang teriak-teriak. Sebenarnya saya ingin ngomong sama Bu Yuni. Saya mau jadi mualaf sebenarnya. Kok turun Ibu Yuni kemana? Saya tadi loh, saya ada baca di kitab suci-nya tetangga sebelah sana. Kok ada yang sama seperti yang dengan nyontek kok beneran toh. Ya, tentang lubang jarum gitu ya. Saya kok penasaran sekali. Ada di dalam Matius 19 saya dulu 8. Di situ Yang bunyinya Yesus begini. berkata susah bagi orang kaya masuk ke surga itu ya Pak ya? Iya, itu kok dicontek bener sama di kitab Al-Rab ayat 40. Kok sama ya? Apa kira-kira kitab Injil itu nyontek kitab Al-Qur'an? Apa kurang bagus lalu disempurnakan gitu? Ya begitulah. Makanya dengar nih Pak Bom tausiahnya tuh. Nih Pak Talmid. Pak Bom share screen Pak. Nih Pak Haji nih tausiah nih. Kami semuanya yang diberkati Tuhan pada hari ini. Di saat pandemi seperti ini, COVID-19 sudah berlalu, sekarang ganti dengan varian Omicron. Ya, dia datang membawa maknya Omicron. Kalau kita tetap meminum vitamin, yang pertama vitamin A, yang kedua vitamin B, yang ketiga vitamin C, keempat D, kelima E. Vitamin A, kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu vitamin A. Yang kedua vitamin B, kita harus beriman. Kenapa kita harus beriman? Kita harus punya iman, walaupun sebesar biji sesawi, Alkitab mengatakan tidak bisa membinasakan gunung. Itulah yang ditulis dalam Markus 10. Pak Ustadz Pak. Markus 10 ayat 52. Tuh pakai kopi ya. Pergilah, imanmu yang menyelamatkan kamu. Ini di Imanmu gereja yang atau di menyelamatkan masjid? kamu. Kalau kamu punya iman sekecil apapun, Kayaknya di bisa masjid deh. menyelamatkan diri. Dan yang C, kita harus tetap ceria. Jenggotnya aja jenggot embe. Apapun keadaanmu, kita harus tetap bersuka cita dan ceria selalu. Kitabnya dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang luar biasa. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Dia bersungut-sungut pada Tuhan, bersungut-sungut pada Musa. Tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang luar biasa. Itu yang C. Yang D, keempat, kita harus doa. Tetap doa. Luangkan waktu yang tepat. Baik mau tidur, bangun tidur, mau makan, kita harus berdoa. Bukankah dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah kita berdoa. Makanya kita benar di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman, doamu penuh kuasa yang luar biasa. Dan yang kelima adalah E. Kita harus punya empati. Kita harus peduli kepada sesama. Karena disitulah kemuliaan Tuhan dimuliakan. Kita, Pak Bom, lihat Pak Bom. Ini bagus nih. Yuni lagi ngadu. Ini bagus nih teman-teman. Share. Kemana? Ya, share. Ya, kemana? Lagi ini. Kan mau nyanyiin, masjid mau dijual. Udah lagi. Ini Lagi ngadu Komnas. jadi kalau ke sana tanya ke Lidara. Jadi dari suaranya saja itu kan tinggal nunggu malaikat maut itu. Jadi sebelum malaikat mau datang, biar ada uang surga. Kasian lo ke neraka jahanam itu. Enggak nyanyiin kita Pak Sarul, itu masjid dijual. Gembar-gembor masjid dijual, jemaat sudah murtad. Kok nyanyiin gitu. Oh, itu yang di Malang itu Mbak Yuni mungkin.
Bu Yuni. Tahu di mana itulah fotonya Ya, coba di lihat. Malang itu, Bang Adit, di Malang itu betul. Saya ini mau yang di jadi Malang itu. Bu Yuni. Bang Ade. Begini Karena Pak Yuni, ada- ya begini, saya ceritakan ya. Itu masjid yang di Malang. Itu Yuni kan Udah lama burung itu hut-hut ceritanya. Itu juga, dia bagian kan dari burung hut-hut strategi intel. pengurus masjid ya untuk mengetuk Oh, strategi hatinya katanya nipu. orang-orang Bagi jamaah yang nonton seperti itu ya. bagi jamaah yang kelebihan Yang nonton 6.000, Bang Ade putar video 6.100. bom yang tadi. Yang nonton Kan bisa di 6.100. flashback tuh. Yun ngomong tadi. Tapi Pasti nolnya lucu. gelinding semua. Kan bisa buka putar video bom-bom sekarang. Tapi di flashback Yun tadi 5 menit lagi 10 menit yang lalu. Nanti lucu itu ada itu masjid dijual. Lucu. Buka aja videonya bom-bom tuh. Biar dia malu sama malu. Kasihan ya. Bom-bom. Kasihan nih orang ya. Aduh, burung Ketahuan hut-hut. Palidara. 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 Ya. Ketahuan Palidara. Jadi dia masuk ke channelnya Pak Bom Bom hanya untuk Channelnya framing. buat laporan. Buat Iya, laporan. buat laporan sama dengan Aditya. Mereka semua lapornya sekarang ke ketuanya si ini nih. Syahrul ketuanya. Syahrul ketuanya. Jadi timnya mereka itu sudah tuh si apa sih? Siapa namanya itu yang pakai topi? Iya, Yang pakai topi siapa itu, Pak? Suret. Coba Itu, lihat lagi, jadi- Pak. Coba lihat rame-rame. jadi Kita dia sekarang kan- lihat orang-orangnya. Dia kan burung hut-hut. Ini masjid yang di Malang. Nah, itu masjidnya sekarang itu sudah megah sekali 3 lantai sekarang. Gambar ini juga ada. Yang satunya dong. Itu bagian dari strategi pengurus masjid Oh, dalam strategi. mengumpulkan donasi. Oh, donasi. Dan iya. sukses memang karena memang jamaah yang Sukses. kelebihan itu ya Sukses merasa nipu. tertantang gitu. Sukses masa iya masjid nipu dijual. dia. Akhirnya mereka donasi dan masjidnya sekarang luar biasa mempesona. Aditya kau di mana? Kau di Tahu dunia marketing. Nanti Tukang gini loh, bohong. ini kan kondisi Kota Batu itu kan Ngadu ke tukang bohong. Diharapkan Tukang tipu ngadu tukang tipu. Oh, ini berarti si Ali Dosti juga bahaya nih, Pak. Iya, Ali tukang Dosti juga tipu, bahaya nih. Tukang tipu ngadu tukang tipu. Ya, ngadunya ke S2 ini. Ngadunya ke S2 semua. Jadi S2 jadi guru mereka tuh. Klan satire, Tukang klan sindiran. Ya. Tukang Itu tipu S2 sama itu. tukang tipu. S2. S2. Kalau gereja cuma spanduk itu bukan sindiran itu beneran. Enggak, itu apa esensinya itu satire. Kenapa? Jadi pengurus masjid itu rada kecewa. Sekeliling area masjid itu manusia-manusia yang punya mobil 5, rumah 5. Kenapa masjid itu tidak dilantarkan? Pelit ternyata. Orang tipu lagi ngenipu ini namanya. Lagi nipu tukang tipu juga. Iya, Takia ketemu Takia. Ada. Yuni ketahuan kartu lu Yuni. Iya, orang terus Bang Emil. Iya, jadi orang Islam itu begitu gitu ya. Mereka terlena dengan mayoritasnya. Mereka melihat bahwa masih ada masjid yang lain tempat mereka beribadah. Dengar tukang tipu, tukang tipu. Ini namanya ketemu tukang tipu. Namanya tukang tipu lagi nipu tukang tipu gitu loh. Dijual ini bagaimana ini? Coba jadi udah tahu nih. Saya kalau tidak mendorong masjid ini terbangun secara baik lagi. Share screen yang tadi, Pak. Begitu pemikiran orang Islam. Itu udah dijual masjidnya. Iya. Nah ini dari Kumparan News ini tahun 2017 iya, betul. juga masjid sudah ada. Ini mah di Cawang. Di Cawang, Iya. iya. Dijadikan apartemen, Pak. Orang yang siapa? Yang MNC, yang direktur MNC. Haritanu. Itu kan kemarin masjidnya dirubuhin. Iya, jadi dibangun. Ya mereka mengheboh-hebohkan. Haritanu ngeroboh. Dia beli kan masjid satu, dirobohin. Wah, teriak rame-rame. Orang dia udah beli kok. Ya namanya masjid, gereja itu kan bangunan, Pak ya.
Sudah dijual ya. Warganya hanya berawat, masjidnya tidak segera dibongkar. Apa bongkar aja udah jual kok. Udah ada dijual yang ini Pak. Tahun 2017 ini beritanya. Ini Masjid Baitur Rahman. Haritanu juga buka aja Haritanu. Haritanu bongkar masjid. Udah dibeli sama. Mana ini? Ya, ya. Makanya sebenarnya apa yang salah dengan menjual apa? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bagus aja. Kalau memang mau ganti yang lebih besar. Kan nggak ada yang salah itu. Seperti saya Pak, saya kan sekarang ini gereja tempat saya beribadah itu kan ruko. Kebetulan kita lagi bangun memang gereja di tempat yang lebih bagus, lebih besar, ya kan? Nah nanti kalau gereja yang baru ini sudah selesai, ya ruko itu mau dijadikan apa? Gudang kan tidak mungkin. Tentu pasti akan dijual kalau itu Pak. Rukonya mungkin harga 4-5 miliar itu. Ya kita pindah ke gedung gereja yang baru kan. Iya. Karena memang selama ini karena sudah berapa ya 11 tahun belum dapat IMB kan ngurusnya sampai 11 tahun itu. Kemudian baru dapat izin lama kemarin. kali ya Pak Cilar ya. Lama kali ya. Lama Pak. Waduh, bagaimana tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana itu? Iya, 11 tahun Pak ngurusnya itu. Jadi kemarin kalau yang bisa dijadikan masjid nggak usah masjid. Pak Bom, di share screen Pak, di share screen. Ini lebih ngeri lagi. Coba Pak, di share screen Pak. Tuh, udah hancur. Tuh. Haritanu yang beli. Ini Haritanu yang beli nih. Iya, bongkar. Baru ya Pak Didaga? Iya baru. Iya. 17 April nih. Iya, baru. Berarti banyak orang sudah tidak ke masjid ya, makanya mereka jual ya. Tuh. Diminta Menko hentikan perusahaan Haritanu tetap bongkar masjid. Ya orang udah dia beli ya dia bongkar kalau memang. Kebon Siri loh Jakarta Pusat. Hati-hati nih Kadron nanti Pak, luduk nanti Pak. Enggak, emang di demo, udah demo tapi disikat orang udah dibeli kok. Sama aja. Mereka udah beli gereja yang di sana. Ayo masuk. Di mana kuasanya sih lo? Nanti ada loh. Iya, makanya sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan hanya bangunan tempat ini Haritanu beli masjid dibongkar lihat. Iya. Ada beritanya, tinggal lihat aja kok. Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Ayo. Yuni kepanasan lagi. Yuni kepanasan. Kirim aja gambarin nama mereka Pak, suruh mereka bahas. Suruh tuh S2 bahas S2. Iya, suruh aja bahas. Untuk dibilang strategi lagi sama mereka nanti itu. Bilang strategi ntar. Hancur gitu strategi apa? Strategi apa? Goblok mereka. Ini mau lihat. Ini beritanya tuh. Udah siap digugat. Tuh, warga siap gugat perusahaan Haritanu. Lawan aja secara kalau Siapa mereka ini? Oh ya dia beli. Ngapain pusing? Kecuali dia rampok. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan kalau beli mau diapain juga urusan dia. Sama aja yang seperti juga dia kan bisa nanya ke kita 5 pertanyaan Al-Quran. Ketika kita tanya dia satu ayat Al-Quran, dia kan nggak bisa jawab. Sama juga seperti itu. Dia tanya yang namanya orang sesat, Bu Yuni, yang namanya orang sesat, yang paling kita pertanyakan kenapa Anda sesat, bukan menanyakan bagaimana ya cara sesat, bukan begitu. Ini si Sahrul yang dulu di tempatnya Pak itu ya. Yusuf Andugulu yang saya pecundangi. Itu Bu Yuni.
Nah, kan dia bilang dia Saya itu pernah. dia punya Tuhan Alfa dan Omega, Pak Syarul. Alfa Omega itu katanya udah jadi toko itu, toko arloji katanya. Ya udah lah, lanjut lah, mau tidur. Orang bodoh, orang bodoh kumpul orang bodoh. Bilang begini Mbak Yuni. Orang goblok Iya. lagi ngadu sama orang goblok. Sama Padang Olga Alfa kemana dan tadi? Omega. Alfa udah Oh, jadi Alfa dan toko Omega. jam katanya. Oke, siap. Mau kemana Mbak Yuni? Nggak usah di sini aja Tidur lah. lah, ngantuk. Oh, oke siap. Kalau alasan ngantuk mantap. Jangan masuk ke bom lagi. Yuni, Dibully terus Yuni, di sana. Yuni lagi ngadu ke orang. Jadi Oke, orang di sini ada Pak orang Yuni. goblok lagi ngadu ke orang bodoh. Pak Didra, Aditya marah bilang, ayo masuk ke bom lagi. Cuman ini sih kita mereka ini kurang bagaimana ya. Maunya Aditya, Yuni lama di sana. Yuni bilang, ngapain di situ nontonnya cuma Karena saya 60 kan orang. sudah nabi saya yang dihina itu langsung Cuman 59 yang nonton. kayak malam itu. Nah, begitu mereka udah hina nabi udah mundur aja lah. Tuh, sudah berturun kan ada nonton. Mana ini Oke, di Aditya? sini sudah ada Bang Julak ini. Mungkin Bang Julak juga ada niat mau beli gereja Oh, ini. yang tadi malam Bang nih Julak Julak orang nih. kaya Kita juga ya. dengerin yang tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Julak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi masuk sini. Beli apa nih Bang Adit? Iya, habis ini Caranya keluar lagi saya kepencet Apa nih? Ini yang lagi viral Waalaikumsalam. ini tes 1 2 3. Ya, ini yang lagi viral ini Bang. Di mana-mana diangkat Halo? ini ya sampai ya bagus Bang. Ya di apa namanya? Bukan viral, eh, viral. Di Viral. media sosial ini kan lagi diangkat nih, lagi viral kan tentang gereja yang Viral. dijual. Kok viral? Media yang bonafit ini ngangkat berita ini. Viral. Kagapan. Yang viral itu hari ini dosen UGM Karnawijaya, bukan gereja yang Iya. dijual. Yang UGM jadi kadrun, dosen Iya, Profesor Kadrun. Nah, yang membuat Oten ini agak kepanasan ini Bang, pas lagi Ini mereka ini Kepala terlalu salib tinggi jadi ya, lepas kayak gitu. si Tiger. Kan di sini banyak Kalau yang- orang bisa banyak jawab, yang, nanti mau kasih mobil Alfa. pendapat masing-masing ini. Sekarang ini lagi Kata mau bilang Bang mau beli Nuri, masjid. untung Oh, pas ada saya yang uang lepas doang. salibnya katanya. Coba saya yang lepas. Malu. Kalau udah terbuat dari kayu itu langsung saya lempar dari atas Jadi ke bawah. katanya. jadi dengerin Kalau terbuat mereka dari kita nih. kereta, Kak. mungkin pelan-pelan katanya. Soalnya mahal per kilonya katanya Bang Mawar. Biar nanti kalau masuk ke sini kan kita udah tahu apa yang diomongin. Oke, ya teman-teman sekalian, silakan teman-teman membagikan video yang lucu ini ya kepada banyak orangnya. Ternyata permainan mereka begitu. Jadi utus orang ke room Solata, kemudian laporan, nah kemudian bikin ada aja mereka itu ya. RT sebelah itu ya, sukanya nipu-nipu ya. Kemudian sukanya apa namanya itu gantian. Jadi kalau misalkan kita juluki sebelah itu RT 6, mereka bilang kita itu RT 11 12 katanya. Itu parah teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, silakan bagikan video ini. Silakan dukung channel ini juga ya teman-teman ya, dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini teman-teman supaya banyak orang ketawa pagi hari ini ya. God bless you teman-teman. Salam toleransi, NKRI Harga Mati. Tuhan Yesus memberkati kita guys. God bless you. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.